mau kalian bentuk band, solois, atau grup vokal kayak boy band atau Indonesia girl band, semuanya butuh pendekatan yang berbeda-beda, teman-teman. Dari proses perekrutan member, produksi MV yang nunjukin karakter unik mereka, sampai ke penampilan di atas panggung, tentunya semua butuh perhatian detail dan strategi. Halo semuanya, dan khususnya halo Bestian. Welcome back di Curhat Ceria bareng aku Agatha Kak. Gak kerasa ya, kita udah sampai di episode ke-62. Buat kamu yang baru pertama kali nonton Curhat Ceria adalah segmen tempat aku ngebahas dunia perboy-boyan Indonesia biar makin dikenal dunia. Yes, ini misi personal banget aku. Bahkan kalau teman-teman baca novel aku, ini juga tentang boyband sebenarnya. Sebelum kita lanjut, ada satu hal penting banget yang harus kita semua pahami, yaitu nilai sebuah produk musik itu krusial. Maksud aku bukan album atau MV-nya segala, teman-teman, tapi nilai sebuah produk ini mau untuk siapa sih? Apakah untuk band? Apakah untuk solois? Apakah untuk vokal grup, teman-teman? Nah, mau kalian bentuk band, solois, atau grup vokal kayak boy band atau Indonesia girl band, semuanya butuh pendekatan yang berbeda-beda, teman-teman. Dari proses perekrutan member, produksi MV yang nunjukin karakter unik mereka, sampai ke penampilan di atas panggung, tentunya semua butuh perhatian detail dan strategi yang matang, teman-teman. Ini hal yang aku pelajari banget selama 1 tahun lebih terakhir. Dan jujur, aku berharap video ini bisa tersebar luas, terutama ke agensi-agensi yang menaungi boyband secara langsung, supaya mereka nggak perlu ulang proses panjang yang pernah aku alami. Oke, kita breakdown sedikit ya, teman-teman. Yang pertama, band di Indonesia biasanya itu perlu alat berat seperti drum, gitar, piano, dan mic. Fokus utamanya sering ada di vokalis, dan mereka butuh banget perform live untuk bangun chemistry. Karena semakin mereka sering perform live, ya semakin mereka deket gitu, teman-teman. Dan biasanya kalau untuk band itu memang ngarah ke satu fokus gitu, teman-teman. Jadi misalnya mereka mau main lagu-lagu balad, ya pasti mereka main lagu balad atau lagu pop, atau ada grup boy band atau solois yang mereka mau ambil, mau mainin lagunya, ya itu terserah mereka. Nah, kalau untuk MV-nya ya pasti estetik, tapi itu hanya untuk promosi, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau jadi solois, kalian harus punya MV yang ciamik. Karena itu cara utama kalian tampil di awal. Tapi tentunya perform langsung itu juga penting, teman-teman, buat nunjukin bakat alami, bakat original, bakat unik, teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin grup vokal seperti boy band atau girl band, yang paling penting itu hubungan dengan fans, teman-teman. Aku ulangin ya, hubungan dengan fans. Ini dibangun lewat konten, MV, penampilan panggung, dan momen-momen kecil yang bikin fans ngerasa deket. Bahkan banyak yang sampai ngerasa kayak pacaran sama bias mereka sendiri kan, teman-teman. Dan ku tak bisa menghapusmu jauh dalam pikiranku. Mata ke hati, I've been thinking about you lately. Tak ada yang lain, kamu number one di hati, darling. I think I'm falling, rolling. Kau datang, bawa kebahagiaan yang tak pernah ku rasakan. Dengan senyum manis di wajahmu, warnai hariku, takkan mampu ku tanpamu. Oh Tuhan kuat. Di mana arti siapakah saja. Contoh nyata yang aku sebutin tadi yang terkait hubungan dekat dengan fans itu bisa dilihat dari Faust, teman-teman.
boyband Indonesia di bawah manajemen STB Entertainment yang sebenarnya punya potensi luar biasa. Nah, Voice ini tuh punya 4 member teman-teman, tapi karena MV-nya kurang terdistribusi dan informasi tentang para member nggak mudah diakses, fans jadi kesulitan merasa dekat teman-teman. Jadi ngebangun fanbase-nya jadi sulit gitu teman-teman, karena nggak tahu kapan ngerayain ulang tahunnya, terus selain kapan ngerayain ulang tahun juga kapan Voice pertama kali berdiri, atau mungkin penghargaan-penghargaan yang pernah dihargain sama Voice. Nah, ini berbanding terbalik dengan Unity, raja boyband generasi ketiga Indonesia, dan Nevel, raja generasi boyband Indonesia keempat. Walaupun sebenarnya Unity sama Nevel tuh satu generasi teman-teman, tapi emang Nevel tuh lahirnya lebih deket, maksudnya dia lebih bayi dibanding Unity teman-teman kalau Nevel itu. Tapi dengan kemajuan dan juga strategi agensinya juga lumayan bagus teman-teman, sehingga menjadikan mereka raja generasi keempat iPop untuk para boyband. Itu semua buat Nevel, Unity, dan orang-orang yang memang bisa mudah diakses dan bangun relasi dengan fans lebih baik itu membuat mereka jauh lebih dikenal dan dicintai pasar teman-teman. Walaupun mungkin secara musikal proses penciptaan musik dan berkarya mirip-mirip atau lebih sederhana, ya aku kurang tahu. Nah, menurut aku lagi penting banget buat para fan grup boyband dan girlband, cowok maupun cewek, untuk berani tampil personal ke fans, ceritain warna favorit, makanan kesukaan, impian masa kecil, asal nggak melanggar literasi digital. Itu bisa banget bantu memperkuat brand di mata publik dan bikin fans semakin relate, sehingga grup lebih dikenal dan dicintai pasar. Nah, di episode berikutnya aku bakal bahas lebih dalam tentang MV-nya Voice dan tentu saja boyband iPop lainnya. Jadi pastikan kalian stay tune ya, aktifin notifikasi, dan jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman. Semoga ketemu di ceria-ceria episode selanjutnya. Bye Bostian.